itu penyakit gagal jantung? Penyakit gagal jantung yaitu penyakit sindroma klinik yang ditandai oleh adanya kelainan pada struktur atau fungsi jantung yang mengakibatkan jantung tidak dapat memompa darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Etiologi gagal jantung. Terdapat beberapa kondisi yang mendasari terjadinya gagal jantung, yaitu ada gangguan mekanik, yaitu faktor yang mungkin bisa terjadi secara tunggal atau bersamaan. Itu seperti beban tekanan, beban volume, tamponade jantung atau kontriksi perikard, dan sebagainya. Selanjutnya ada abnormalitas otot jantung yang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada primer, contohnya seperti kardiomiopati, miokarditis metabolik yaitu diabetes mellitus, gagal ginjal kronik, anemia, kemudian ada juga toksin atau sitostatika. Kemudian ada sekunder, contohnya itu seperti iskemia, penyakit sistemik, penyakit infiltratif, dan kol pulmonal. Kemudian ada jenis-jenis gagal jantung. Gagal jantung itu terbagi menjadi dua, yaitu gagal jantung kiri dan gagal jantung kanan. Gagal jantung kiri itu terjadi karena adanya gangguan pemompaan darah oleh ventrikel kiri sehingga curah jantung kirinya menurun. Akibatnya tekanan akhir diastol dalam ventrikel kiri dan volume akhirnya itu meningkat. Sedangkan untuk gagal jantung kanan itu terjadi karena adanya gangguan pada daya pompa ventrikel kanan, sehingga isi kuncup ventrikel kanan ini tanpa didahului oleh gagal jantung kiri. Tekanan dan volume akhir diastol ventrikel kanan akan meningkat, maka terjadi kenaikan tekanan dalam atrium kanan. Mekanisme kompensasi gagal jantung. Mekanisme Frank-Starling. Pada gagal jantung, mekanisme Frank-Starling membantu mendukung cardiac output. Cardiac output mungkin akan normal pada penderita gagal jantung yang sedang beristirahat, dikarenakan terjadinya peningkatan volume vertikular dan diastolik pada mekanisme ini. Aktivasi neurohormonal yang mempengaruhi sistem saraf simpatetik. Aspek negatif dari peningkatan aktivitas sistem saraf simpatetik melibatkan peningkatan tekanan sistem vaskular dan kelebihan kemampuan jantung dalam memompa. Stimulasi simpatetik yang berlebihan juga menghasilkan penurunan aliran darah pada ke kulit otot, ginjal, dan organ abdominal. Mekanisme renin-angiotensin aldosteron system atau kita sebut RAS. Salah satu efek yang paling penting dalam menurunkan cardiac output dalam gagal jantung adalah reduksi aliran darah pada ginjal dan kecepatan filtrasi glomerulus yang menyebabkan retensi garam dan air. Peptida natriuretik dan substansi vasoaktif yang diproduksi secara lokal. Ada 3 jenis peptida natriuretik, yaitu atrial natriuretic peptide atau ANP, brain natriuretic peptide atau BNP, dan E-type natriuretic peptide atau ENP. Hipertrofi otot jantung dan remodeling. Keadaan hipertrofi dan remodeling dapat menyebabkan perubahan dalam struktur, massa otot, dan dilatasi Ahember. Dan fungsi, gangguan fungsi diastolik dan sistolik. Ada 2 tipe hipertrofi, yaitu eonirentry hipertrofi dan entry hipertrofi. Pemeriksaan penunjang gagal jantung. Yang pertama ada elektrokardiografi atau EKG. Elektrokardiografi tidak dapat digunakan untuk mengukur anatomi LVH, tetapi hanya dapat untuk merefleksikan perubahan elektrik, atrial dan ventrikular aritmia sebagai faktor sekunder dalam mengamati perubahan anatomi. Yang kedua ada radiologi. Kardiomegali biasanya ditunjukkan dengan adanya peningkatan
Cardiothoracic ratio atau CTR lebih besar dari 0,5 pada tampilan postanterior. Pada pemeriksaan ini tidak dapat menentukan gagal jantung pada disfungsi sistolik karena ukuran bias terlihat normal. Yang ketiga ada ekokardiografi. Pemeriksaan ini direkomendasikan untuk semua pasien gagal jantung. Tes ini membantu menetapkan ukuran ventrikel kiri, massa, dan fungsi jantung. Lanjut ada klasifikasi gagal jantung, yaitu menurut New York Heart Association, klasifikasi gagal jantung dibagi menjadi 4 kelas, yaitu kelas pertama, tidak ada keterbatasan dalam melakukan aktivitas apapun, tidak muncul gejala dalam aktivitas apapun. Lalu ada klasifikasi 2, mulai ada keterbatasan dalam aktivitas, pasien masih bisa melakukan aktivitas ringan dan keluhan berkurang saat istirahat. Klasifikasi 3, yaitu terdapat keterbatasan dalam melaksanakan berbagai aktivitas, pasien merasa keluhan berkurang dengan istirahat. Klasifikasi keempat, yaitu keluhan muncul dalam berbagai aktivitas dan tidak berkurang meskipun dengan istirahat. Sedangkan menurut American College of Cardiology or American Heart Association Working Group, membagi kegagalan jantung ini menjadi 4 stage, yaitu stage A memiliki resiko tinggi untuk terkena CHF tapi belum ditemukan adanya kelainan struktural pada jantung. Lanjut ada stage B, sudah terdapat kelainan struktural pada jantung akan tetapi belum menimbulkan gejala. Lalu stage C, adanya kelainan struktural pada jantung dan sudah muncul manifestasi gejala awal jantung, masih dapat diterapi dengan pengobatan standar. Dan yang terakhir ada stage D, yaitu pasien dengan gejala tahap akhir jantung dan sudah diterapi dengan pengobatan standar. Selanjutnya ada terapi gagal jantung. Yang pertama yaitu terapi pertama yang dapat dilakukan adalah dengan mengoreksi atau stabilisasi berbagai keabnormalan yang terjadi yang dapat menginduksi munculnya CHF. Misalkan iskemia yang dapat dikontrol dengan terapi medis atau pembedahan. Selanjutnya ada terapi non-farmakologis, yaitu dapat dilakukan dengan restriksi garam, penurunan berat badan, diet rendah garam, dan rendah kolesterol, tidak merokok, dan olahraga. Lalu ada terapi farmakologis seperti diuretics, vasodilator drugs, inotropic drugs, digitalis glycosides, beta blockers, aldosteron antagonis, antiaritmik terapi. Lalu ada terapi invasif, yang terdiri dari coronary reperfusion, valvular heart disease, reduction ventriculoplasty, transmyocardial laser revascularization, prosedur operasi perbaikan fungsi jantung, dan yang terakhir ada transplantasi jantung. Nah, yang terakhir ini terapi yang paling efektif pada keadaan gagal jantung berat.